Ya, saya ingin sampaikan langsung saja pesan-pesan yang saya rasa kita perlu tangkap, saudara. Yang pertama, ya, kita ini masuk tahun Roh Kudus. Saya percaya sudah saatnya kita sungguh meningkatkan saudara pergaulan kita, intim kita dengan Roh Kudus. Sungguh berusaha berjalan, melayani, berkarya bersama Roh Kudus. Saya rasa itu yang pertama yang harus kita tangkap sungguh-sungguh. Dengar Tuhan berkata, sekalipun Tuhan berkata ini tahun Roh Kudus, tergantung kita. Kita nanggapi atau tidak. Yang nanggapi akan disambut Roh Kudus luar biasa. Akan ditolong Roh Kudus luar biasa. Sekalipun harus kita berjuang, korbankan daging waktu kita. Tapi saya ingin sekali lagi saudara, ngajak saudara. Ini tahun Roh Kudus, artinya ini akan masuk tahun yang luar biasa sekali. Sampai kita harus sungguh-sungguh berjalan dengan Roh Kudus. Sampai kita sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus gagal. Tapi kalau kita berjalan Roh Kudus, kita akan mengalami luar biasa, kemuliaan yang luar biasa. Salah satu yang mudah, Yesaya 60. Keadaan sekarang itu Yesaya 60. Dunia gelap, kita ada di dunia gelap, bangsa kelam. Dengar, tanpa Roh Kudus sama kita dengan orang di dunia. Kita tetap mengalami kegelapan hidup kita. Kita tetap mengalami hati kita kelam. Dengar, kalau surat sungguh-sungguh tangkap pesan ini, terima sungguh-sungguh pesan ini, Roh Kudus. Saya lihat karya kudus itu akan nyata. Kita enggak mengalami kegelapan. Kita tidak mengalami kekelaman. Saya mengalami, saudara. Saya tanggapi sungguh-sungguh dan saya merasakan beda. Orang takut, saya enggak takut. Orang macam ABCD saya enggak mengalami. Itu sebagian kecil. Bagi saya yang sangat-sangat saya bersyukur adalah tahun ini saya mengalami pengenalan dengan Roh Kudus itu jauh meningkat. Tahun ini saya mengalami kepekaan saya mendengarkan perkataan Roh Kudus jauh lebih peka, jauh lebih mudah. Setiap kali Roh Kudus ngomong, saya jauh langsung bisa ngerti. Roh Kudus sedang ngomong ini, Roh Kudus ngomong ini. Tuntunan Tuhan itu jauh lebih nyata. Itu yang saya dapatkan. Nah, jadi saya ajak setiap saudara sekali lagi, ini tahun Roh Kudus. Kita ngomong Roh Kudus, belum tentu kita bergaul dengan Roh Kudus. Saya ajak sampai saudara tahu pribadi, aku itu sekarang bergaul dengan Roh Kudus. Kalau belum saudara bisa ngomong gitu, saudara belum bergaul. Sampai saudara ngalami. Saya ngalami, saudara. Dan saya merasa diberkati dan saya rasa itu sangat penting bagi setiap kita. Sangat penting. Hanya bersama Roh Kudus kita akan berjalan dalam jalan supernatural. Kita akan melakukan yang supernatural. Kita akan mengalami yang supernatural. Yang dunia nggak bisa ngalami. Hanya kalau sungguh-sungguh. Saya ngomong gini, Roh Kudus tahu. Saya sedang bersekutu. Saudara harus tangkap sungguh-sungguh dengan roh. Saudara nggak bisa tangkap di sini, nggak bisa. Mintalah terus, berusaha, bergaul terus berbicara. Roh Kudus bukakan. Saat saudara bisa ngalami pergaulan yang nyata Roh Kudus, hidupmu berubah. Keadaan berubah. Dunianya tetap gelap, tapi kita terang. Orang lain semua kelam hatinya, gelisah hatinya, tertekan hatinya, bingung. Kita enggak bingung.
Sekali lagi kita akan mengalami kehidupan yang supernatural. Hanya saat kita sungguh-sungguh bangun pergaulan Roh Kudus yang nyata. Bukan slogan, bukan keinginan, bukan mengamini, tapi hari demi hari, waktu demi waktu, nyata. Roh Kudus tahu, kalau saya ucapkan ini saya berjuang terus bergaul dengan Roh Kudus. Tapi sekali lagi saya ingin ingatkan, penting saudara. Zaman ini butuh zaman supernatural, anak-anak Tuhan. Tanpa supernatural nggak ada bedanya dengan dunia. Kita nggak bisa ngalami Yesaya 60. Tapi kalau kita ngalami berjamaah di Roh Kudus. Roh Kudus itu Tuhan, terang, sudah pasti terang. Ya, saya ajak saudara tangkap ini. Yang pertama, penting, ini dasar dari semuanya. Yang kedua, tadi saya singgung sedikit, dalam pergaulan yang saya tangkap ya di roh yang saya tangkap di roh. Ini Tuhan berkata saatnya kita mulai start. Saya ulang ya. Saatnya kita mulai start. Khususnya ya gereja kita, hidup kita, ibadah pelayanan kita. Ini mulai start. Kalau orang tanya COVID kapan selesai? Saya nggak tahu. Dunia baik apa enggak tahu. Tapi kalau kita berjamaah Roh Kudus dan yang saya tangkap Tuhan ngomong ini saatnya start. Kalau kita mulai membangun, kita akan lihat. Terus Tuhan sudah mulai, ini kairosnya, mulai start. Nanti akan makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat. Kalau dijabarkan mudah di gereja kita karena ini pertemuan pemulihan pelayanan mulai start. Saya sangat bersyukur saudara, rema Tuhan itu luar biasa terus ya melalui firman Tuhan. Kalau sekarang melalui ya hubungan pribadi juga. 2 minggu yang lalu itu jelas sekali saatnya buka. Minggu firman Tuhan itu sudah dibuatnya Mei. Yang ikut membuat bahan khotbah tahu itu Mei dibuat. Tidak tahu kapan ada pandemi lagi, itu belum ada kalau nggak salah. Kapan buka lagi? Tapi saat itu buka rumah ibadah. Mulai start. Mulai yang tidak baik diperbaiki. Mulai panggil semua jemaat ibadah. Sungguh-sungguh. Ya, karena pandemi banyak yang tutup, sekarang saatnya. Maka saya ajak semua gereja lokal buka. Sudah saatnya start. Pemerintah sudah mengizinkan. Sudah. Jadi start. Nah, saudara jemaat juga ayo diajak semua. Pandemi ini banyak jemaat kadang-kadang ibadahnya nggak bisa kuat. Nggak bisa kusuk seperti dulu. Saatnya membangun ibadah yang lebih lagi. Ya, saatnya membangun seperti yang dilakukan Hizkia. Itu menentukan karya Tuhan dalam hidup kita atau tidak. Itu yang menentukan karya Tuhan dalam gereja, dalam bangsa kita atau tidak. Seperti zamannya Daud, seperti zamannya Hizkia. Bukan hanya jemaat, saudara, saatnya start pemulihan pelayanan. Banyak yang pelayanannya makin kabur, makin lemah. Bahkan ada yang sudah tidak melayani. Ada panggilan. Buka rumah ibadah, jemaat semua mulai ibadah sungguh-sungguh. Yang bisa onsite, yang bisa online, tapi bukan lihat ibadah. Ibadah di online sungguh-sungguh. Mulai melayani yang bisa onsite, yang nggak bisa melayani sungguh-sungguh di online. Ini saatnya. Lewi dipanggil, datang.
Apalagi imam-imam dipanggil oleh Tuhan datang. Kita semua orang perjanjian baru ini Lewi. Imamat yang raja. Imam-imam. Sudah. Lalu bangun ibadah yang berkenan, yang disukai Tuhan. Yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Sebenarnya Pondok Daud itu cerita itu. Membangun ibadah pelayanan. Bukan caranya yang disukai orang bagaimana. Bukan trennya apa. Bukan apa. Tapi sungguh-sungguh bangunlah seperti Daud. Yang disenangi. Yang disukai Tuhan. Yang diharapkan Tuhan. Pondok Daud itu bicara seperti itu. Lalu juga setelah itu mulai dukung lagi. Ya, dalam keuangan karena saat itu tutup. Sudah nggak ada pemasukan. Gereja di mana-mana juga sama. Ya, nggak bisa pemasukan lagi seperti dulu. Tapi ini saatnya. Karena Tuhan berkata begini. Ini saatnya akan masuk ke gerakan yang sangat besar. Semua kegerakan ada kaitannya dibutuhkan dana. Gerakan besar pasti dibutuhkan besar. Gerakan sangat besar pasti dibutuhkan sangat besar. Kalau kita mau masuk tuayan raya, sudah pasti. Nah, tapi ini mulai start. Saya ajak saudara tangkap dulu ya. Pertama Roh Kudus tadi. Bagus. Kedua ini mulai start. Saya ajak mulai. Ya semua gereja lokal tadi saya bilang start buka. Ya. Enggak usah bingung, enggak usah. Yang biasa 2 kali, enggak usah 1 kali. 2 kali, percaya saya. Balik seperti dulu. Nanti lama-lama yang lain juga. Yang lain juga. Ya mungkin ibadah yang lain. Tapi step demi step. Sesuai dengan kondisi waktu. Sesuai dengan aturan pemerintah. Saya percaya. Ini saatnya take off. Startnya bukan start datar. Startnya start take off. Mulai. Sudah tanggap, saya ajak semua. Ya, yang di Solo, di kota manapun, ayo mulai start. Langkah saja. Buka rumah ibadah. Undang jemaatnya. Undang pelayannya. Buatlah pelayanan yang memang dikehendaki Tuhan. Hanya untuk menyenangkan Tuhan. Sesuai hatinya. Support juga dana. Yang ketiga. Kemarin satu hari saya berjam-jam ya bersama Pak Jo share tentang yang apa Tuhan katakan pada dia, saya yang kita dapatkan. Saya tanya Pak Jo, dapat apa hari-hari ini? Ya cara umum tidak tahu, tapi yang ditangkap dia intinya Tuhan ingin nyalakan api lebih besar lagi. Saya ulangi ya. Nyalakan api lebih besar lagi. Lalu saya ngobrol-ngobrol. Saya rasa itu betul sekali. Untuk take off dan masuk gerakan besar. Dibutuhkan api yang menyala-nyala. Yang sangat besar. Enggak kebetulan firman kemarin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Ingat gak? Tuhan pernah bawa gereja kita booming sampai ke bangsa-bangsa melalui prinsip 12. Saya ajak saudara tangkap ya, khususnya yang sudah lama. Saya ajak saudara remind penyebab apa yang paling besar. Prinsip 12 itu jalan sampai bangsa-bangsa. Api. 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 Saat itu semua pelayan Tuhan
yang ngalami zaman itu. Saudara kita semua, saudara semua berkobar-kobar. Menyala-nyala. Dan saudara lihat, kelompok saya saudara, bung, bung, bung. Jiwa-jiwa terus tambah banyak. Kok gerakan terus sampai ke bangsa-bangsa. Api Roh Kudus. Dan tidak kebetulan ya saudara sekali lagi. Khotbah kemarin itu membuatnya juga bulan Mei. Sudah jadi bulan Mei. Dan gak kebetulan minggu ini masuk UC. Temanya UC adalah api. Artinya Tuhan sedang mau kobarkan api yang besar. Supaya sungguh-sungguh ini bergerak. Tidak ada api besar, nggak ada kegerakan. Ada api besar, ada kegerakan. Kalau zaman dulu saudara masih ingat, yang saya dapatkan, saya ajarkan zaman PJ 12. Mobil truk trailer bisa diciptakan pabriknya narik 50 ton. Tapi kalau perapiannya mati, langsung mandek. Truk itu, trailer itu, gak bisa naik 50 ton, gak bisa narik 50 ton. Gak bisa narik 1 ton pun gak bisa. Narik badannya sendiri gak bisa. Saat apinya padam. Jujur, kita luar biasa, tapi akhirnya sempat apinya agak berkurang. Kalau tidak sampai titik didih, tidak melewati, itu berhenti. Saya ngajar sampai mendidih, saudara ingat, air itu harus mencapai titik didihnya 100. Panasi. Harus sampai 100. Hanya setelah 100 lah baru gerak terus. Kalau tidak lebih dari 100 nggak bisa gerak. Turun 95 sudah berhenti. Dan kali ini Tuhan berkata, ayo besarkan api. Nyalakan api. Sampai melampaui titik didih. Gerakan ini sebesar apa? Tergantung apinya sebesar apa. Lawatan pertama gereja mula-mula api. Mereka nyala. Sejak saat itu kegerakan. Jadi pesannya, ya, besarkan api. Kobarkan api. Besarkan api. Api itu api Roh Kudus ya saudara. Saya percaya persis sekali dengan khotbah kemarin minggu. Tanpa api gak ada gerakan. Ada api, ada gerakan. Apinya makin besar. Kekuatan gerakannya makin besar. Roh Kudus berkata saatnya start menuju ke gerakan besar-besaran yang Tuhan siapkan untuk kita. Ingat, start mulai, lalu besarkan api. Semualah saudara yang mengalami prinsip 12 pasti saudara tahu, setuju apa yang saya katakan. Karena kita semua mengalami. Saat menyala kita semua pelayanan kita kelompok. Saat mulai turun hilang sendiri. Api. Saudara, itu yang ketiga, saudara. Api Roh Kudus. Jadi sekali lagi sejak ya KKR 10 hari ini, apalagi sungguh-sungguh nanti UC berjuang
Kalau Tuhan beri tema, itu tergantung kita mau percaya, taati, pasti ngalami. Itu khotbah tahunan, khotbah bulanan, mingguan, termasuk khotbah UC. Ini Tuhan sedang mempersiapkan api yang besar. Tangkap sungguh-sungguh. Gerakkan jajaran sungguh-sungguh. Gerakkan keluarga sungguh-sungguh. Api tidak akan memberkati hanya pekerjaan Tuhan. Justru pekerjaan Tuhan dampaknya ke hidup kita sendiri. Pribadi kita, keluarga kita. Termasuk pekerjaan kita, keuangan kita, kesehatan kita. Akan punya dampak semua. Ya, persiapkan sungguh-sungguh. Saudara ikuti, lihat api itu akan bawa kita bangkit. Menyala-nyala, bergerak luar biasa. Bawa obor kegerakan. Saya percaya, saudara dengar ya. Dengan internet, jangan lupa ya, internet ya saudara. Itu karena itu penting sekali. Akan bawa obor kegerakan, semua kalau saudara sudah nyala. Obor kegerakan sampai bangsa-bangsa. Saudara yang di gereja lokal, ada gereja lokal, onset, saudara bisa masuk bangsa-bangsa. Saudara jemaat keluarga Allah yang di tiap kota, yang belum ada gereja lokal, tiap pulau, di tiap negara, ya di semua negara, tangkap api, jadilah pembawa obor di kota saudara masing-masing. Jadilah pembawa obor kegerakan, api Roh Kudus di pulau, di negara masing-masing. Saya percaya api itu akan menjalar sampai ke bangsa-bangsa. Api. Tangkap saudara. Kubarkan. Jangan mau hati tertindih. Jangan mau dicekam ketakutan. Jangan mau putus asa. Jangan kecewa. Jangan kepahitan. Jangan menyala. Ini saatnya saudara, saatnya. Saya percaya ini rema. Saya sudah diteguhkan 2 minggu ini, saya rasa Tuhan bicara yang kuat sekali. Tadi di pertemuan sebelumnya, itu justru dibukakan luar biasa sekali. Satu dengan yang lain juga dapat luar biasa sekali. Saya ajak saudara bisa tangkap ini. Ya, api. Jangan sampai ada yang rohmu padam, percaya. Padam itu diinjak-injak iblis, beban akan berat. Nyala. Saudara akan menang dari iblis. Saudara akan menang dari sakit penyakit. Saudara akan menang, bakar, kutuk, dibuang. Saudara akan menang karena ada api Roh Kudus. Api Roh Kudus akan buat kita mengalami Yesaya 60. Terang, pancarkan terang. Pakai bangsa-bangsa datang. Betul. Kaitannya percaya saya saudara. Kelimpahan seberang datang. Kelimpahan seberang. Kekayaan bangsa-bangsa datang. Saya sangat percaya. Saya sangat percaya. Saya sangat percaya. Setelah itu kemuliaan luar biasa. Kedar, Bayot, semuanya itu kan datang. Bawa kambing domba, bawa ya hal yang memuliakan nama Tuhan. Kemuliaan untuk rumah Tuhan, untuk anak Tuhan dinyatakan luar biasa. Yang keempat, ini saya yang dapatkan minggu kemarin, saudara yang Solo. Ya kalau saudara sudah dengar, saudara sedikit bisa nangkep, tapi saya mau singkapkan lebih jelas. Waktu saya nyampaikan, saudara, sampai di tentang kesatuan. Tuhan singkapkan, kita mulai, Tuhan berkata, membuat kesatuan korporat. Korporat itu besar, global. Kesatuan, ya, korporat. Corporate unity. Jadi kesatuan yang besar, yang global. Menyeluruh. Ya.
Kemarin firman-Nya supaya api turun dengan besar. Bangun kesatuan. Itu sudah. Kita biasa. Tapi kemarin Tuhan ngomongnya yang saya dapat bukan sekedar kesatuan biasa. Kesatuan yang korporat. Global. Saya tanggap dulu ya. Elia berkata, mendekat padaku. Dulunya mereka mendekatnya Baal, Nabi Baal. Cerai-berai. Sekarang mendekat padaku kata. Dekat lagi pada hamba Tuhan. Lalu saudara ingat apa yang dilakukan berikutnya. Mezbah yang sudah runtuh, saudara baca ya. Mezbah yang sudah runtuh dibangun kembali. Saudara artinya apa? Mezbah itu kalau runtuh berarti batunya sudah cerai-berai. Sudah runtuh itu sudah cerai-berai. Dibangun kembali. Disatukan kembali jadi mezbah. Jadi kalau ada kesatuan kita yang runtuh, bangun kembali kesatuan. Lalu bangunnya pakai 12 batu. 12 batu itu bicara 12 suku Israel. Bangsa Israel yang global itu terdiri dari 12 suku. Jadi tidak ada satu suku pun yang tidak ikut. 12 batu, 12 suku dibangun menjadi satu mezbah. Saya tanggap dulu ya. Batu cerai itu cerai, satukan. Tapi 12 batu ini bicara persatuan global. Semua jadi satu. Lalu Tuhan beritahukan saya, ingatkanlah gitu ya. Saat kesatuan itu terjadi besar, makin besar, kekuatannya makin lipat ganda. Makin besar, kekuatannya lipat ganda. Tuhan berkata, orang Israel kalau satu kalahkan satu, tapi kalau 5 diikat jadi satu kesatuan, kekuatannya 20 kali lipat, kalahkan 100. Tapi kalau kesatuannya lebih besar lagi 100. Ikat jadi satu. Dalam kesepakatan. Dalam kesatuan. Dalam kesehatan. 10.000. Jadi kekuatannya 100 kali lipat. Artinya Tuhan ajari. Kita sendiri-sendiri ada kekuatan. Tapi kalau menyatu. Kekuatannya lipat ganda. Menyatunya makin banyak. Lipat gandanya makin besar. Lalu Tuhan beri saya gambaran yang pertama ya. Ini yang pertama. Lihat Pondok Daud. Kita sudah sangat diberkati ya. Kalau di Solo sudah 10 tahun lebih Pondok Daud berkati semua jemaat gereja. Lalu berapa tahun yang lalu Pak Jud dapatkan semua gereja lokal. Hanya semua gereja lokal diberkati. Hadirat Tuhan. Mujizat ya. Banjir mujizat, saudara. Tsunami, itu sudah. Tapi, saudara, sekarang ada pandemi lagi, kita ngalami lagi, ya, kira-kira 1-2 bulan ini, saudara. Lalu nggak bisa onset lagi. Nah, Tuhan arahkan dalam hati saya, ayo bangun, dimulai dari Pondok Daud. Pondok Daud kita akan bangun sebaik mungkin. Kalau sekarang belum bisa onset, tapi bangun sebaik mungkin. Kalau nanti sudah mulai bisa onset, bisa juga ada onset ya. Tapi minimal sekarang bangun sebaik mungkin. Yang 24 jam itu. Lalu, semua gereja lokal, semua jemaat pelayan Tuhan, gabung di situ Pondok Daudnya. Bukan buat sendiri-sendiri. Saat kita menyatu dalam satu Pondok Daud, 30.000 orang bersama-sama berseru pada Tuhan. 30.000
orang nyembah bersama-sama. Saudara, ini akan jadi pondok Daud yang korporat, yang kekuatan atau kuasa Tuhan dahsyat sekali. Makin dahsyat, makin besar. Karena Tuhan berkata, sendiri-sendiri ada kekuatan, tapi kalau disatukan berlipat ganda. Kesatuannya makin kuat, berlipat ganda. Kemarin di khotbah saya ngajari, setiap kita boleh pakai ini. Jadi kalau kita mau pondok Daud, tadi saya sendiri meraktekkan. Saya taruh aja, setelah pondok Daud 24 jam, saya ikut bergabung nyembah. Sudah, ya, saya pakai itu tadi. Bisa pakai iPad, bisa pakai komputer, bisa pakai TV. Kalau saudara mau satu keluarga, ya kalau gereja lokal bisa yang mungkin LCD atau apa. Tapi waktu satu ini bersama semua di setiap Roma, di setiap kota, di setiap pulau, di setiap bangsa. Itu akan jadi ukupan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kesatuan yang korporat. Dan itu akan buat Tuhan nyatakan kemuliaannya luar biasa. Nah, itu contoh. Nanti kesatuan ini akan banyak. Tadi waktu kita ketemuan dengan divisi, mulai juga sama. Ya, divisi 1 bulan sekali, atau 2 bulan sekali. Ada akan korporat gitu. Semua. Misalnya penyembah semua bersama-sama. Misalnya itu contohnya. Itu akan menjadi kekuatan korporat yang luar biasa. Nanti kalau itu sudah jadi, Tuhan ingatkan saya. Setiap kali ada gerakan apapun. Saudara contoh ya. Gerakan apapun ya. Otomatis karena kita sudah jadi satu kesatuan korporat. Satu kegerakan sangat mudah otomatis. Semua 30.000 itu sudah terus terdorong bergerak bersama-sama. Hati sepikir yang luar biasa. Dalam kesatuan. Nah, saya rasa Tuhan sedang sampaikan sesuatu yang luar biasa. Begitu kesatuan korporat itu hebat. Saudara ingat gak? Nineveh mau dijungkir balikkan oleh Tuhan. Sudah nyuruh Yunus berkata, ini mau dihancurkan. Kalau rajanya doa sendiri, belum tentu. Di sana ada orang yang terbeban, satu keluarga doa sendiri, belum tentu. Ada pendoa, doa sendiri, belum tentu. Tapi rajanya perintahkan semua kerajaan. Semua tentara. Semua rakyat. Sama-sama berseru minta ini. Hati Tuhan terketuk. Sebetulnya kehancuran dibatalkan. Kenapa? Korporat. Masih ingat gak doa Abraham? Untuk sebetulnya Sodom dan Gomora. Abraham kan nawar terus loh. Saya lupa ya jumlahnya berapa ini ya. Siapa yang ingat ya? Nawar berapa ya? Linda Dodi ingat gak ya? Tuhan kalau sekian orang masa dihabisin. Terus turun sampai makin sedikit-sedikit. Pertama berapa itu ya? Ada ingat gak deh? 50. Pertama 50 orang. Tuhan ngomong loh. Kalau ada 50 sajalah. Sudah aku gak habisin. Tapi betul nggak? Makin kecil, makin kecil, makin kecil. 10, tapi nggak dapat juga, betul nggak? Tapi kalau korporat sudah lihat, kalau saat itu Sodom dan Gomora ada seperti Niniwe, doa yang korporat, saya percaya hati Tuhan tergetar, dibuka.
Jadi Tuhan ingatkan ya, corporate unity atau bangun kesatuan yang korporat menyeluruh. 12 suku. Bukan satu suku. Bukan 5 suku. 12 suku semua. Satu misbah. Ya, jadi kita mulai, saudara, berusaha mulai membangun kesatuan yang korporat. Ya, dari Pondok Daud, ya, lalu divisi-divisi, sebuah gereja lokal. Ya, sekarang khotbah sudah korporat, itu sudah membantu sekali. Tapi akan terus, saudara. Dan itu akan jadi kesatuan luar biasa. Seperti gereja mula-mula, sehati, sepikir, sejiwa, seroh, maka terjadi kedahsyatan. Lalu yang kelima, saudara, ini yang terakhir. Ini baru. Kalau tadi kesatuan itu baru, bukan hanya kesatuan, kesatuan korporat. Katakan saudara, kesatuan korporat. Nah, sekarang beda. Kemarin minggu saudara masih ingat, dalam mempersembahkan sesuatu pada Tuhan, baik itu pelayanan, baik itu waktu kita, baik itu talenta, baik itu dana, ya, kekayaan kita, semua yang kita persembahkan bukan hanya sekedar mempersembahkan, beri persembahan, tapi mempersembahkan yang terbaik. Yang terbaik, saya ulangi, yang terbaik. Saudara, saya ajak buka hati. Kemarin bagaimana api itu akan dicurahkan, satu kesatuan. Dalam kesatuan minyak yang baik turun. Ya, berkat diperintahkan datang, kemenangan ada, kebaikan kemurahan Tuhan menyertai. Tapi sekarang saudara, dalam persembahan. Saya jujur saudara, sebetulnya kemarin minggu itu sudah nggak mau banyak ngupas tentang persembahan. Karena saya itu merasa selama 2 minggu kok, kalau saya persiapan firman Tuhan kok ada kaitannya dengan itu. Kesaksian-kesaksian yang datang kok ada kaitannya dengan itu. Jadi sana saya itu waktunya penuh terus tiap hari khotbah. Persiapan untuk khotbah Sabtu ya, mulai kan Sabtu ya. Itu Jumat itu saya baru bisa mulai persiapan. Khotbah itu semua sudah dibuat Mei. Waktu saya baca lagi, wah ada lagi persembahan. Elia Musbah itu. Saya pikir ya sudah, saya akan fokus yang lain, ini ya sepintas saja. Saya enggak terlalu cari. Tapi waktu saya sedang persiapan, tapi saya berkata, belakangan ini Roh Kudus kalau bicara itu jelas sekali. Saya sangat mudah dengar Roh Kudus berkata. Roh Kudus berkata malah beda. Bukan nyampaikan, bukakan. Sesuatu yang sangat penting. Singkapkan sesuatu yang sangat penting. Bukan sekedar beri persembahan. Ya, sesuatu yang sangat penting yang akan buat setiap jemaat mengalami breakthrough luar biasa. Gereja mengalami breakthrough luar biasa. Tuhan berkata kalau engkau tidak nyampaikan, engkau tidak cinta jemaat dan Tuhan. Seperti zaman dulu aku pernah ngalami gitu. Enggak. Lalu Tuhan bukakan banyak. Saya ajak saudara, kita pelayan Tuhan, tangkaplah dengan hati yang terbuka, dengan hati yang dewasa. Karena ini sesuatu yang baru, kalau orang tidak ngerti, orang bisa salah. Tapi saya percaya, Roh Kudus nyuruh, Roh Kudus akan bukakan pada kita semua. Tuhan ingatkan, tidak semua persembahan berkenan di hatinya Tuhan. Tidak semua persembahan diterima oleh Tuhan. Saya ulangi saudara.
Mestinya orang mikir toh, memberi mosok rak duli. Tapi Tuhan singkapkan, tidak semua. Persembahan itu buat hatinya Tuhan senang. Menyukakan enggak? Kadang-kadang malah enggak senang. Enggak diterima. Kita lihat pertama persembahan Kain dan Habel. Tuh, kalau orang mikir Habel itu mau memberi loh. Kain itu mau memberi loh. Tapi ternyata ada persembahan yang menyentuh hatinya Tuhan. Yang diterima oleh Tuhan. Tuhan senang dengan persembahannya. Dan ternyata ada persembahan yang tidak menyukakan hatinya Tuhan. Tidak disukai, ditolak, enggak diterima. Nah, dulu saya enggak mikir sampai seperti ini. Sama, yang penting persembahan, yang penting kita memberi persembahan. Tapi ternyata Tuhan bukakan. Tidak semua. Persembahan kita itu membuat hati Tuhan suka. Kadang-kadang malah membuat hati Tuhan itu agak suka. Tidak semua persembahan kita diterima. Enggak. Ada yang buat Tuhan enggak suka, enggak diterima. Ada yang berkati hatinya Tuhan. Wah, Tuhan senang sekali. Merasa sangat diberkati hatinya. Lalu dia lakukan hal yang luar biasa. Nah, Tuhan ingin kita mulai tahu. Karena ini akan menentukan nanti. Terobosan besar ini ada kaitannya sekali dengan ini. Breakthrough besar ini nanti ada kaitannya dengan ini. Saudara, saya masuk khotbah kemarin dulu ya. Saudara perhatikan. Bagaimana bangsa Israel saat itu mengalami pemulihan besar-besaran. Sampai satu bangsa bertobat. Mengalami pemulihan. Pertama minta kemarin kita semua ya saudara, buat mezbah. Lalu saudara buat mezbah itu mereka harus mempersembahkan dulu korban bakaran binatang. Saat itu mereka itu sedang krisis. Kemarau panjang, kelaparan, sedang kekurangan, disuruh memberi. Karena menghadap Tuhan itu selalu membawa persembahan. Itu hukum sejak dari Adam dan Hawa sampai Kain dan Habel. Saya pernah nyampaikan dulu firman Tuhan. Kalau orang mau menghadap Tuhan, itu membuat mezbah. Di mezbah itu harus ada korban bakaran. Nah, saat kekurangan, supaya bisa dicukupi, dipulihkan, malah suruh beri persembahan. Tapi itu belum apa-apa, saudara. Itu banyak pembuka. Yang saudara saja resapinya sungguh-sungguh. Ya. Mereka itu kemarau panjang, saudara sangat butuh air, sedang berusaha cari air. Kalau kemarin saya sempat baca kisah sebelumnya, sampai loh Raja Ahab sama Obadja kepala istana, dua orang itu ikut diterjunkan cari apa rumput. Karena nggak ada tanaman mati semua. Supaya masih bisa ternak mereka itu cari itu sampai rajanya sama kepala istana ikut cari. Artinya sudah tahu air itu langka. Itu yang didoakan mereka, yang diminta pada Tuhan. Tuhan, air, hujan. Itu yang diharapkan, diusahakan, dicari. Itu yang paling kurang, itu yang paling mahal. Tapi Elia berkata, ya, ambil air 4 buyung. Saya sudah pernah, 1 buyung itu 39,5 liter. Jadi hampir 40. 4 buyung itu seperti 1 drum gitu. Ya 150 liter lebih. Itu hanya seperti dibuang. Dituangkan di atas mezbah. Korban itu basah. Kayunya basah.
batunya basah, tanahnya basah. Seperti dibuang. Ini nih langka, ini Pak. Dibutuhkan, semua orang butuh minum kok. Nggak mati kok malah dibuang. Dipersembahkan. Seperti dibuang saja. Yang lebih tidak bisa ngerti lagi bukan saya. Ambil lagi. Yang lebih lagi sudah ambil lagi sama. Itu kalau kita bisa merasakan, wah tidak mudah. Bisa tangisan itu yang punya. Tapi saya ajak saudara lihat ya. Saat mereka mempersembahkan yang sebetulnya sangat berat, sangat mereka butuhkan, sangat sulit. Tiba-tiba Tuhan nyambar, saudara baca ya. Korban itu langsung disambar. Sampai kayu, sampai semua. Dan yang lebih hebat lagi bukan hanya korbannya, bukan kayunya, batu. Yang lebih saudara baca ya. Air diparit, tulisannya bukannya dibakar. Dijilat oleh Tuhan. Seperti diambil oleh Tuhan. Dijilat oleh Tuhan. Saudara baca, tulisannya dijilat oleh Tuhan. Habis langsung. Kalau kita bisa merasakan hati Tuhan itu saat itu tiba-tiba bergetar. Lihat apa yang dilakukan mereka. Membuat Tuhan langsung bergerak nanggapinya. Setelah itu, akhirnya awan datang, akhirnya hujan datang. Nah, itu cerita biasa. Tapi Tuhan bukakan saya kemarin sekali lagi. Ternyata Tuhan ungkapkan begini. Satu pertama tadi. Tidak semua persembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Tidak semua persembahan itu diterima Tuhan. Ada yang tidak menyenangkan, tidak diterima. Ada yang sangat memberkati hati Tuhan. Wah, diterima dan buat Tuhan limpahkan kasih karunia. Anugerah yang luar biasa. Itu. Yang kedua, Tuhan ajarin saya gini. Kalau kita cerita mempersembahkan sesuatu pada Tuhan, kita harus tahu, ingat. Kita itu sedang mempersembahkan pada Allah di segala ilah. Raja di atas segala raja. Kaisar di atas segala kaisar. Kalau saudara tahu hukum kerajaan, ngadap raja, bahkan raja ngadap kaisar. Itu nggak bisa tidak. Ada persembahan. Dan persembahannya nggak mungkin biasa-biasa. Nggak mungkin yang jelek. Pasti berusaha yang terbaik dari raja itu. Jadi Tuhan ingatkan, memberi persembahan pada Tuhan itu tidak boleh sama dengan menolong, memberi pada orang lain, menolong orang lain, beda. Apalagi memberi sedekah, sangat beda. Ini raja. Lalu Tuhan bukakan Maliaki, saudara baca ya, nanti Maliaki 1 ayat berapa? Tuhan berkata, kalau engkau nyebut aku Bapak, di mana hormatmu? Saat itu bangsa Israel sedang menderita. Maliaki itu. Tuhan jelaskan kenapa menderita. Kalau aku Bapak, kan harusnya anak menghormati Bapak. Di mana hormatmu? Kalau aku Tuhan yang punya, di mana hormatmu? Bangsa Israel ngomong, gimana kami gak hormati? Bagaimana kami gak hormati? Tuhan jelaskan lagi. Kalau engkau, imam, bawa roti, di meja roti yang sudah cemar, apakah itu kau menghormati aku? Apa menghina aku? Saudara baca. Lalu Tuhan kasih contoh. Berani kamu menghadap bupati bawa binatang cacat? Berani enggak? Kalau dengan bupati aja enggak berani, dengan Tuhan berani. Kalau sampai engkau bawa binatang cacat,
kira-kira diterima senang atau malah mungkin dihukum? Senang atau malah marah? Tuhan berkata, kamu gak hormati Tuhan. Tiba-tiba saya ingat zaman Saul. Ada tempat ibadah. Ibadah loh saudara. Tapi Daud berkata zaman Saul, kita ibadah. Misalnya, tapi tidak mengindahkan Tuhan. Asal-asalan. Bukan dari hati. Keliru. Ayo ambil tabut. Bawa di kota kita. Supaya kita korporat. Semua rakyat tentara bisa sungguh-sungguh beribadah yang benar. Yang memang mempersembahkan yang disukai oleh Tuhan. Yang meninggikan Tuhan. Yang mengagungkan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya seperti itu. Tidak mengindahkan. Dia itu Allah. Dia itu Raja. Kita nggak boleh samakan dengan manusia. Apalagi sedekah. Dia itu segalanya. Sikap itu. Lalu saya diingatkan banyak. Terus saudara sambungnya. Tentang hukum Taurat. Bangsa Israel zaman Musa. Diajarkan banyak. Kalau engkau membawa persembahan. Ya. Tadi engkau sudah nyembelih binatang. Lalu saudara yang mendengarkan ingat. Lemak-lemaknya harus dikhususkan. Diambil. Lemak itu harus diambil. Dikhususkan. Dipersembahkan di korban bakaran. Jadi tulisnya gitu. Lemaknya harus dikhususkan. Dipersembahkan khusus. Karena lemak itu akan kalau dipersembahkan korban. Itu menjadi bau harum bagi Tuhan. Yang menyenangkan hatinya Tuhan, berkati hatinya Tuhan. Kemarin banyak ayat. Kalau bisa, kalau dikeluarkan juga boleh banyak ayat. Tapi kalau tidak nanti. Sudah diulang selalu. Ya, ada ayat yang tadi saya baca. Kalau engkau mempersembahkan ya anak sulung. Ya domba. Sulung itu aja, buah sulung. Bicara yang pertama Tuhan. Hukum yang utama, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itu harus hukum nomor 1. Tidak boleh tidak. Kedua baru hukum sesamamu manusia. Nggak bisa disamakan. Nah, saudara berita, kenapa lemak? Tuhan itu bukan lemaknya sebetulnya. Semua itu gambaran-gambaran. Kalau sampai korban kita khusus cari lemaknya untuk Tuhan, khusus itu lebih daripada daging. Artinya kita mempersembahkan korban yang gemuk, yang baik. Bukan korban yang kurus, bukan korban yang tidak baik. Hati yang baik untuk Tuhan. Yang terbaik. Lemak itu bicara itu. Korban yang diberikan itu yang terbaik. Banyak lemaknya. Lalu Tuhan ceritakan banyak, saudara. Di Alkitab Tuhan mulai membawa saya ke Alkitab. Di Alkitab. Semua orang yang mengalami. Wah, Tuhan berkarya spektakuler luar biasa. Pasti orang yang melakukan gini. Melakukan yang spektakuler untuk Tuhan. Saudara bisa baca dari awal Adam sampai terakhir. Tadi Habil. Habil itu tahu apa yang disukai Tuhan. Habil itu tahu, saudara dengar ya. Bedanya apa toh? Sama-sama mempersembahkan. Kalau saudara baca, Kain mempersembahkan sebagian. Ya pokoknya sebagian. Dari hasil pertaniannya. Kalau Habil mengambil yang terbaik. Anak sulungnya. Itu pertama cerita baik enggak baik. Tapi masih ada. Yang disukai Tuhan itu adalah korban anak domba. Anak binatang. Bukan pertanian.
Karena itu cerita anak domba Allah yang dikorbankan. Artinya Habil itu percaya dengan perkataan Tuhan yang mungkin diceritakan lewat Adam. Itu yang Tuhan inginkan. Kalau membuat mezbah, korban binatang. Dia percaya itu melambangkan anak domba Allah. Dia lakukan yang Tuhan ingini, yang Tuhan kehendaki. Kain enggak, ya podo itu, bedanya apa? Tumbuh-tumbuhan dengan ini sama-sama mempersembahkan. Dengar. Tidak bisa kita dengan pikiran kita, enggak bisa. Harus hatinya Tuhan. Semua Abraham, saudara lihat, kapan sampai Tuhan putuskan dia jadi bapak banyak bangsa. Dia dicobai, saudara tulis Alkitab ya. Sengaja tulis Alkitab. Abraham dicobai. Suruh Ishak mempersembahkan. Yang paling berharga. Yang paling dibutuhkan, diharapkan. Saya pernah dengar saudara. Lihat satu video itu tersentuh sekali. Jadi cerita begini. Waktu Abraham diuji Tuhan, Abraham, bawa anakmu itu Gunung Moria, persembahkan sebagai korban bakaran. Itu Abraham itu seperti gemetar sampai saudara. Tidak mudah itu saudara. Tapi akhirnya sekalipun berat diambil langkah. Akhirnya singkat cerita, besok pagi-pagi benar, pagi-pagi dia ambil kayu bakar, bawa bujangnya satu, bersama Ishak. Jadi Abraham, Ishak, bujangnya sama kayu bakar, berangkat. Lalu siangnya istrinya Sarah nyari anaknya, di mana? Ishak, di mana? Cari-cari. Lalu hamba yang lain berkata, oh pergi sama Abraham. Pergi kemana? Tidak tahu. Sama siapa? Ya salah satu bujang. Bawa apa? Bawa kayu bakar. Begitu dengar bawa kayu bakar, dek. Langsung Sarah tahu. Nangis. Dia berusaha kejar. Tapi karena waktu jarak, saat itu Abraham sudah ambil langkah. Waktu dia ambil langkah, Tuhan berkata, stop Abraham. Aku sudah lihat hatimu. Saudara dengar dulu. Yang dilihat itu bukan persembahannya. Aku sudah lihat hatimu. Engkau tidak segan-segan melakukan ini untuk aku. Saudara dengar. Tuhan itu tidak pernah melihat sebetulnya masalah korbannya, hati kita. Setelah itu disediakan domba yang lain. Dia dianggap bapak orang percaya melakukan seperti itu. Daud sudah dikasih. Tapi kapan Daud menjadi raja yang paling dikasih Tuhan? Dia sudah dikasih, dia jadi raja. Tapi satu hari dia berkata, aku di istana. Tabut Allah hanya di kemah. Enggak patut, enggak layak. Aku di istana membiarkan bait Allah hanya di kemah. Aku akan bangun bait rumah Allah. Dan saudara jangan anggap hanya rumah Allah. Tidak sama. Dia berkata rumah Allah yang dibangun yang akan aku bangun harus luar biasa besarnya. Luar biasa megahnya. Dengan satu tujuan. Kalau sampai orang lihat. Nama Tuhan dipermuliakan. Waktu Daud nyampaikan seperti itu. Hati Tuhan dek. Langsung Tuhan berkata. Aku sudah berkati engkau. Aku angkat sampai jadi raja. Tapi engkau enggak disuruh tergerak seperti itu. Aku
diberkati jauh lebih lagi. Kerajaan tidak berkesudahan sampai keturunanmu. Dan fakta, saudara, sampai sekarang bendera Israel tetap bintang Daud. Daud tetap dianggap mereka bapak yang luar biasa. Standar. Saat apa dia lakukan seperti itu? Tambah lagi Salomo. Kapan Salomo itu akhirnya diberkati luar biasa. Lebih dari semua raja. Alkitab nulisnya sampai lebih dari semua raja yang lain. Nggak ada yang seperti dia. Saat dia diangkat. Saudara. Dia cari tempat mempersembahkan korban yang paling besar. Supaya dia bisa mempersembahkan yang paling banyak untuk Tuhan. Yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, begitu Salomo melakukan itu, Tuhan juga sama. Malamnya langsung Tuhan datang. Sekarang ganti aku yang mau memberi kamu. Minta apa? Aku beri. Ganti aku yang memberi, kata Tuhan. Hebatnya lagi Salomo minta hikmat. Engkau hebat Salomo. Saudara, kenapa? Itu hebat. Hikmat itu adalah untuk apa? Menyukakan hatinya Tuhan. Supaya dia bisa memimpin umat Allah sebaik mungkin. Hati untuk Tuhan. Tuhan berkata, aku beri hikmat lebih dari semua orang. Aku beri yang tidak kau minta. Kekayaan, kelimpahan, kedudukan, kemasyhuran. Bahkan tidak ada raja yang lain yang dapat keberhasilan sukses sebanyak engkau. Enggak ada. Saya lihat semua. Di Alkitab semua. Sekarang saya ajak saudara, kita share ya. Saudara yang kena anak Tuhan maupun hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan, saya banyak mempelajari kehidupan hamba Tuhan. Selain jemaat juga. Karena saya rindu gimana berkenan. Saya lihat. Yang saya dapatkan hamba-hamba Tuhan. Pendeta-pendeta kebelah sidang. Yang mengalami breakthrough diangkat Tuhan. Dipakai luar biasa. Kasih karunia luar biasa. Mereka itu saudara pelajari pasti melakukan seperti ini. Yang luar biasa. Dulu pertama saya sering cerita, saya banyak belajar dengan pendeta Yonggi Cho. Yonggi Cho ngalami seperti itu. Waktu bangun, dia akhirnya semua rumahnya dijual, dia tidurnya di pastori. Itu Yonggi Cho. Ya kita lihat banyaklah ya cerita Pak Alek. Dulu sejak ibunya luar biasa sekali untuk Tuhan. Sampai dia marah karena dia bersaksi loh saudara ya. Kalau untuk gerejanya, untuk anaknya, kikir. Tapi setelah dia besar, dia sukses jadi pengusaha. Punya apotek berapa ya? Siapa yang ingat ya? 7 kalau nggak salah. Benar 7 ya Dudi ya, kalau nggak salah 7. Ya, 7 apotek, 1 showroom mobil kan. Dihabisin untuk pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan tidak bisa tidak memberkati. Nggak bisa tidak memberkati. Semua. Terima. Banyak kalau diceritakan banyak. Satu aja. Adi Buyi. Enggak seperti itu. Saat gerejanya bangun belum selesai. Tadi saya baru dengar dari Bunia. Ternyata itu cupnya enggak ada, baru bawa saja. Waktu ditantang siapa yang mau mempersembahkan suatu pembangunan. Enggak ada lain kecuali dia satu orang. Berani habis-habisan. Tuhan bergetar. Setelah itu Tuhan berkata pada pendetanya, besok kalau engkau sudah enggak ada penggantinya Adi Buyi. Langsung sudah ditulis di Alkitabnya. Tuhan nyuruh dia. Itu jadi wasiat. Waktu dia mati ditemukan itu, dia dipanggil.
untuk jadi gembala sidang. Gerejanya masih kecil. Dia sudah jadi rektor. Fasilitas rumah besar, mobil, ya penghasilan yang besar. Harus dikorbankan. Dia melayani itu waktu masih kecil. Setelah beberapa waktu dia doa, Tuhan, kalau boleh satu rumah, jangan satu kamar. Karena cuma dapat satu kamar. Supaya aku bisa berdoa lebih khusyuk pada Tuhan. Tuhan ngomong apa? Ingat saudara. Bukan satu rumah. Satu kota. Saudara pelajari semua. Sekarang tempat kita sendiri. Saudara dengarkan semua kesaksian. Yang ngalami. Saudara dengar ya. Yang ngalami spektakuler. Saudara tanya. Atau saudara dengar lagi. Pasti dia juga cerita, aku disuruh Tuhan melakukan yang spektakuler. Pasti. Yang berat. Saudara mungkin juga ngalami. Misalnya contohlah, tabur benih profetik. Kalau yang nyuruh Tuhan loh ya, bukan pertimbangan kita. Kalau yang nyuruh Tuhan, nggak pernah kecil itu nggak pernah. Kalau yang nyuruh Tuhan, itu kadang-kadang karena begitu sampai kita itu wah sulit untuk bergumul. Tapi saat kita melakukan, terobosan. Ada yang perhiasan. Wah sejak dulu ya menikah sampai sekarang. Ada yang ceritalah Budi Munmun karena dia sudah kesaksian. Sampai harusnya itu uang untuk pernikahan. Itu apa tidak mempertaruhkan. Berani. Tapi jangan ngawur ya saudara. Tuhan nyuruh ya. Ini dia. Luar biasa. Kita lihat kok. Orang mau niru seperti diastiknya tidak bisa. Itu lain. Berkat itu sama, itu lain. Semualah. Sudah dengar kesaksian-kesaksian. Belakangan 20%. Semua itu ada itu tadi yang dilakukan. Sesuatu yang menyentuh hatinya Tuhan. Sekarang sedikit ya saudara. Sebagai penutup kesaksian ini. Saudara lihat, bukan sekali lagi bukan pamer. Ini untuk teladan saja. Apa yang saya lakukan? Kenapa gereja kita mengalami seperti ini? Saya tidak usah cerita bolak-balik lah. Saudara tahu semua. Sejak saya jadi pengusaha, perusahaanku untuk Tuhan. Waktu beli gedung Biskup Setar, saudara tahu tangisan. Saudara di sini SGG semua. Kita tangisan bersama-sama. Betul? Bu baca sampai semua tabungan, perhiasan, mobil, semua. Jemaat juga digerakkan semua. Tapi merubah gedung gereja jadi gedung biskup. Gedung biskup jadi gedung gereja. Apalagi rumah. Sudah dengar saya. Saya untuk menyerahkan rumah di sini mempersembahkan itu bergumul 2-3 bulan. Tidak mudah. Tidak mudah. Tapi itulah yang buat Tuhan tuh mengalami melakukan sesuatu yang breakthrough. Baik pribadi maupun gereja. Saya tahu kalau Tuhan sedang ngomong ini sedang start menuju breakthrough. Itu salah satu yang akan dipakai oleh Tuhan. Semua kalau kita melayani, berilah yang terbaik. Kalau kita mempersembahkan apapun yang sampai hati Tuhan itu tergetar. Sekalipun dengar ya, itu tidak mudah untuk kita. Kadang-kadang berat. Nah, saya kaget tadi dalam pertemuan, sekarang saya tutup hasil pertemuan tadi. Karena ada beberapa yang ikut, Febo ikut, Bu Guntur ikut. Ya, ikut. Saya heran. Tadi itu Bu Nita cerita. Saya cerita 2 minggu ini. Bu Nita itu cerita. Lalu dia bersaksi sampai juga sambil mencurahkan mata. Dia bilang, kok sama ya?
yang Tuhan bicara dengan dia. Berapa waktu ini dia juga mulai disuruh Tuhan nabur. Tapi bukan hanya itu. Saya itu kaget. Dia buka videonya. Adiboye dan David Oyedepo. Khotbahnya ini tentang ini bisa sama. 1-2 minggu itu sedang ajar tentang ini. Ada sesuatu yang perlu dilakukan ini. Dia kaget. Dia ngomong, hati kita tidak boleh berubah. Harus berani. Saya berani habis. Saya kaget karena kemarin waktu saya ngobrol dengan Pak Jo, ini juga dengarkan. Saya juga sepakat, saya juga pesan dengan Pak Jo. Hati kita tidak boleh berubah. Sejak awal gereja, Papa berani habis-habisan. Sekarang tidak boleh berubah. Berani. Semua yang kita miliki sekarang tetap milik Tuhan. Sekalipun dipercayakan kepada kita. Tapi kalau Tuhan sampai berkata A, 100% berani. Enggak boleh berubah. Semua untuk Tuhan, semua milik Tuhan. Saya percaya. Itu yang Tuhan inginkan untuk kita sendiri. Dan ini akan jadi gerakan yang luar biasa. Karena yang dilihat Tuhan itu hati. Kalau saudara masih ingat, 2 bulan yang lalu kira-kira saya pernah ngomong. Karya Tuhan, besar kecilnya karya Tuhan. Ini di pemuridan saya pernah ngajar. Tergantung seberapa kita menghancurkan daging kita. Seberapa kita menghancurkan daging kita, sebesar itu karya Roh Kudus dalam diri kita, hidup kita. Kalau disingkat murni ya saudara, yang keempat sebetulnya ini itu harus mematikan keakuan 100%. Tuhan akan berkarya 100%. Habis-habisan. Kuncinya itu hancurkan aku. Karena yang terakhir setelah tadi itu Tuhan bicara. Kenapa gitu? Di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau kita belum berani, harta kita 100% milik Tuhan. Kita belum, hati kita 100%. Tuhan ngomong dengan saya gitu. Itu sama. Firman Tuhan. Di mana kau taruh hatimu, hartamu. Sebenarnya hatimu itu di situ. Kalau kita berani, Tuhan 100%. Hati kita itu 100% di situ. Orang yang seperti itu dicari-cari oleh Tuhan. Waktu Tuhan tidak bisa pakai Saul, karena hatinya sudah tidak bisa untuk Tuhan, untuk dirinya. Tuhan cari-cariannya, Tuhan kata, aku sudah nemukan seorang yang bisa aku pakai. Daud. Dan ternyata waktu dipanggil di rumahnya disingkapkan Tuhan. Manusia lihat yang kelihatan. Aku Allah lihat hatinya. Daud bisa dipakai karena sepenuh hati untuk Tuhan. Dari belum punya apa-apa, belum berhasil gagal, sampai diangkat sampai jadi raja. Hatinya tidak berubah, justru lebih cinta Tuhan. Sampai dia tua, sampai meninggal, hatinya terus 100% untuk Tuhan. Beda dengan yang lain-lain pada umumnya. Itu sebenarnya masa hati. Tuhan cari itu hati. Sebenarnya persembahan itu hanya untuk dilihat hati. Karena hati yang sepenuhnya untuk Tuhan. Baru Tuhan bisa sepenuhnya pakai kita. Hanya itu saja. Hati kita setengah dengan Tuhan. Kita hanya berani melakukan setengah untuk Tuhan. Tuhan hanya bisa pakai kita setengah. Tapi kalau sepenuh hati, Tuhan bisa pakai sepenuhnya. Dan tadi waktu kita saya heran. Tiba-tiba mulai pada bersaksi. Iya Tuhan kok nyuruh aku ya hari-hari ini. Iya Tuhan kok nyuruh aku ya. Karena belum cerita, belum terbuka. Tapi ngomong sama-sama semua. Heran ya.
Tapi di situ membuat saya makin teguh. Di depan kita Tuhan sedang menyiapkan lawatan besar-besaran. Tuayan besar-besaran. Tuayan jiwa besar-besaran. Justru saat kita berani seperti itu, ngalami. Seperti Abraham, seperti Daud, seperti Salomo. Kelimpahan besar-besaran. Kekayaan bangsa-bangsa besar-besaran. Kemuliaan yang dinyatakan Tuhan luar biasa. Justru itu yang akan terjadi saat kita punya hati seperti ini. 5, saya tidak perpanjangkan. Tapi itu inti, saudara. Ini rema yang sedang Tuhan katakan saat ini. Bangun hubungan yang terus makin nyata. Roh Kudus, saudara akan lihat Roh Kudus itu nyata sekali. Bagi saya sekarang makin nyata, makin mudah saya dengar. Roh Kudus ngomong tuh makin mudah. Kedua, ingat ini start. Ketiga, ingat api harus dibesarkan. Keempat, kesatuan korporat. Berlipat ganda kuat. Kelima, mungkin lebih baik saya tulis ya. Hati yang 100% untuk Tuhan. Kalau lebih jelasnya, hati yang 100% untuk Tuhan. Kalau hati kita 100% untuk Tuhan, seluruh hidup kita untuk Tuhan. Itu hukum utama. Kasih Tuhan Allahmu segenap hati, pikiran, dan kekuatan tubuhmu. Justru itu membuat Tuhan bisa berkarya besar-besar. Sepenuhnya. Semua masalah hati. Itu pesan Tuhan. Ya, saya rasa saya tidak perpanjangkan. Ya, tapi saya doa Roh Kudus singkapkan pada saudara. Karena ini rema Tuhan yang jelas. Yang harus sejak saat ini kita canangkan 5 ini. Sejak saat ini kita akan terus bergerak di sini. Dan kita akan lihat karya Tuhan yang luar biasa. Saya 100% yakin Tuhan sedang berkarya luar biasa. Yuk kita berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan, hamba bersyukur, kami semua bersyukur. Karena rencanamu yang luar biasa. Tuhan, kami bersyukur karena tuntunanmu, penyingkapanmu, pewahyuanmu Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan singkapkan ini pribadi demi pribadi. Tuhan, jadikan ini pewahyuan, pembukaan ilahi, rema bagi setiap kami pribadi. Tuhan, biarlah kami menghidupi rema yang daripada Tuhan ini. Biarlah sungguh-sungguh rema ini sungguh-sungguh menghidupi keluarga Allah ini Tuhan. Sungguh-sungguh ini yang ada, ini yang dilakukan. Seperti yang kau kehendaki. Tuhan, biarlah rema ini menjadi kenyataan. Dan sungguh-sungguh kami akan lihat kemuliaan yang luar biasa. Di balik krisis, kami lihat karyamu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan, sepenuhnya gereja ini milikmu. Terus Tuhan, setiap kami milikmu. 100% Tuhan milikmu. Pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Engkau yang punya kehendak, Engkau yang berhak melakukannya, dan Engkau sendiri yang menjadikan kehendak-Mu dinyatakan. Rencanamu dinyatakan. Terima kasih, terima kasih. Karena kami tahu rencanamu adalah sangat luar biasa untuk kami sendiri. Anugerah yang tidak pernah terpikirkan untuk kami sendiri. Jadilah sesuai yang kau remakan saat ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu doakan. Semua jemaat, semua pelayan. Tangkap, melakukan dan mengalami semuanya Tuhan. Jangan ada yang tertinggal satupun.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau menjadikan semuanya itu untuk gerejamu, keluarga Allah, dan kami semuanya. Jadi, terima kasih. Amin. Ya, saudara, saja saudara tangkap, renungkan. Coba diulang-ulang rema ini, didengarkan diulang-ulang. Nanti saudara akan makin dibukakan. Karena Tuhan memberikan kita itu selalu step demi step. Makin jelas, makin jelas, makin jelas. Makin rema. Dan kalau kita bisa untung melakukan itu, anugerah besar untuk kita. Karena semua yang Tuhan rencanakan itu justru luar biasa untuk kita. Ya, saya doakan setiap saudara semua sungguh-sungguh bisa tangkap, bisa melakukan, bisa mengalami. Karena ini anugerah yang tidak terkirakan. Ya, Tuhan berkati.